Duit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم والوالدات lan utawi pira-pira ibu iku yurdikna nusoni sapa si walidat auladahunna ing pira-pira anake si walidat haulaini ing 2 taun sempurna karone 5 kadene wong arada kang arepaken sapa siman ayutima ing kang nyempurnaken sapa siman arada ing nusoni wa alal mauludi lan ingatase anak kang den lahiraken lahu iku tetep kadu lahu krana arai maulud rizkuhunna utawi rizkine si walidat wa kiswatuhunna lan pakaiane si walidat bil ma'rufi kelawan bagus la tukallafu ora den perdi-perdi sapa nafsun awak-awakan ing kemampuan nafsun la tudara walidun biwaladiha la tudara ora kena gawe bahaya atau ora kena bahayaaken sapa walidatun ibu biwaladiha kelawan anake walidah wala mauludun lan ora anak kang den lahiraken lahu maring walid biwaladihi sebab anake si walid walal warisi lan iku wajib ing atase ahli waris mislu dzalika utawi padane mongkon-mongkonon mislu dzalika utawi padane mongkon-mongkonon itu mulai dari saturmik tuh rizkuhunna wa kiswatuhunna itu rizkuhunna wa kiswatuhunna fa in arada maka lamun ngarepaken sapa si bapak lan ibu ablan fisolan ing nyapih antara din saking ridon-ridonan minhuma saking zaujani ya ablan apa suami istri minhuma saking zaujani wa tasyawara fala junaha maka ora ana dosa iku maujud alaihi min atas zaujan wa lan antas tardi yen sira kabeh aladakum ing pira-pira anak sira kabeh fala junaha mangka ora ana dosa iku maujud alaikum ing atas sira kabeh
Maksudnya atas tadi mencari orang yang soni. Idza salamtum nalikane masrahaken sapa sira kabeh. Ma ing barang ataitum kang paring sapa sira kabeh. Bil ma'rufi kelawan bagus. Wa taqulan wedya sapa sira kabeh Allah ing si Allah. Wa'lamu lan weruh sapa sira kabeh annallaha ing satune Gusti Allah. Bima kelawan barang takmaluna kang nglakoni sapa sira kabeh iku basirun kang mirsani kang ngaweruhi. Walladzina lan utawi wong akeh yutawaffauna kang ninggal mati sapa si alladzina minkum saking sira kabeh. Wa yadharuna lan ninggal sapa si alladzina azwajan ing pira-pira bojo wadon. Ya tarabbasna maka nunggu-nunggu sapa si azwaj bi anfusihinna ing awak dheweke. Bi anfusihinna kelawan awak dheweke si azwaj nunggu arba'ata asyurin ing papat pira-pira wulan wa asyron lan 10 dina. Tegese iddahe perempuan istri yang ditinggal mati. Fa idza balagna maka nalikane wis tumeka opo ajaluhunna ajale si arba'ata asyuri wa asra fala junaha atau ajale si azwaj boleh. Opo ajaluhunna ajale si azwaj fala junaha maka ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh. Fima ing dalem barang fa'alna kang lakoni sapa si azwaj fi anfusihinna ing dalem awak dheweke si azwaj bil ma'rufi kelawan bagus. Wallahu lan utawi Gusti Allah bima kelawan barang takmaluna kang lakoni sapa sira kabeh iku khabirun dat kang paham. Iku khabirun dat kang paham. Wala junaha lan ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh fima ing dalem barang arradtum kang nawakaken sapa sira kabeh bi kelawan ma min khitbatin nisa'i saking nglamar wong wadon au aknantum atawa nyimpen sapa sira kabeh ngrahasiakaken sapa sira kabeh fi anfusikum ing dalem ati sira kabeh. Alima ngerti sapa Allah Gusti Allah annakum ing satune sira kabeh iku satadguru nahunna bakal nyebut sapa sira kabeh hunna ing nisa walakin la tuaiduhunna tetapi nek aja janji-janji sapa sira ing nisa sirron khale samar rahasia illa ang taqulu ang yen ngucap sapa sira kabeh kaulan ing pengucap ma'rufan kang bagus. Wala ta'zimu lan aja nejo sapa sira kabeh uqdatan nikahi ing akad nikah hatta yablugha sehingga tumeka opo alkitabu hukum ketetapan mau ajalahu ing ajale ing mangsane kitab. Annallaha wa'lamu lan weruh sapa sira kabeh annallaha ing satune Gusti Allah iku ya'lamu ngerti sapa Gusti Allah ma ing barang fi anfusikum kang tetep ing dalem awak sira kabeh fakhdharuhu maka wedya sapa sira kabeh ing Gusti Allah wa'lamu lan weruh sapa sira kabeh annallaha ing satune Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane halimun tur dat kang asih kang welas. Sababun nuzul. Ruwiya dan riwayataken opo anna rajulan satune wong lanang minal ansari saking sahabat Ansar iku tazawwaja mbojo sapa rajulan imra'atan ing wong wadon mim Bani Hanifah saking kabilah Bani Hanifah walam yusammi lan ora nyebut sapa rajul mahron ing maha laha kaduwene si mar'a mahron ing mahar. Summa talaquha nuli nolak sapa sira julha ing imro'ah qabla ayyamassaha ing dalam sadurunge njima sapa rajulha ing mar'ah fanazalat maka temurun opwal ayah la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna ila akhirih.
Faqala maka ngendika lahu maring rajul sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mattiha walau bikolan suwatika. Mattiha gawe ya mut'ah sapa sira, gawe ya bebungah sapa sira ha ing imro'ah. Walau bikolan suwatika senajan kelawan peci sira. Ini asbabun nuzulnya ayat apa? La junaha alaikum idza intallaqtumun nisaa itu malam tamassu unna. Ini kan ayat ini kan sebenarnya menjelaskan tentang apa? Tentang status mahar suami istri yang bercerai sebelum didukhul atau digauli. Jadi ini diceritakan asbabun nuzulnya ada sahabat Ansor menikah dengan seorang perempuan dari Bani Hanifah. Tapi kemudian tidak lama bercerai. Terjadi perdebatan di dalam masalah mahar. Tapi di sini walam yusammilaha mahron. Cuma di sini kasusnya ketika menikah laki-laki itu tidak menyebutkan maharnya. Tidak menyebutkan maharnya. Sah kan? Akad tidak menyebutkan mahar itu di dalam ijab qabul nggak apa-apa. Wong itu menyebutkan mahar itu hukumnya sunnah. Yang penting nanti dikasihkan. Nah, cuma di sini persoalannya ketika akad tidak disebutkan, kemudian terjadi perceraian. Nah, ini kan terjadi bagaimana nanti kata istrinya itu. Ini mahar saya bagaimana? Nah, itu kan. Jadi kalau menyebutkan mahar itu enggak disebutkan juga enggak apa-apa. Itu barang sunnah. Jadi biasanya orang menyebutkan bimahri seperangkat alat sholat gitu ya. Nah itu ya, itu masalah mahar. Orang zaman sekarang itu pada gagah-gagahan bikin mahar seperangkat alat sholat dengan bacaan surat Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah. Ini banyak orang sok-sokan walaupun santri, apalagi yang bukan santri. Yang santri pun itu kadang sok-sokan. Kayak kemarin pernah itu ya, ada saya lihat di YouTube-nya, di videonya di Facebook gitu. Ada santri PTIQ, santri Banten apa Tangerang itu. Nah, PTIQ hafal Quran. Maharnya apa? Dengan bacaan surat Al-Fatihah atau surat Ar-Rahman. Ya dibaca. Lihat, itu belum selesai. Belum selesai. Karena mahar itu adalah sesuatu yang menjadi hak miliknya istri. Nah, hak milik bacaan Quran itu tidak selesai hanya dibacakan. Tapi harus diajarkan. Maknan walafdon wa tafsiron. Mulane sebenarnya awakmu nek bojo ora usah sok-sokan bacaan Quran, bacaan Al-Fatihah. Itu kan zaman sekarang lagi booming tuh itu surat Ar-Rahman karena dia punya suara bagus, kebetulan hafal qori atau hafid. Ingat, itu belum selesai. Belum selesai. Kecuali Anda meminta izin untuk tidak mengajarkannya, tapi itu istri punya hak, punya kewajiban untuk minta diajari itu. Begitu juga termasuk seperangkat alat sholat gitu. Coba sekarang kan artis-artis orang zaman sekarang seperangkat alat sholat. Itu bukan sekedar perangkat alat sholatnya juga, tapi bagaimana mengajarkan tentang ilmunya sholat. Nah itu makanya usah macam-macam, mendingan sendal jepit gitu loh. Apa maharnya sendal jepit, udah selesai. Udah, kita nggak usah ngajarin. Nah ini ceritanya asbabun nuzulnya ayat ini ya. Wala junaha alaikum in talaqtumun nisa itu ada seorang sahabat dari Ansor menikahi perempuan dari Bani Hanifah. Pada saat akad dia tidak menyebutkan maharnya gitu ya. Terus terjadi tolak. Datang kepada Kanjeng Nabi menyampaikan persoalannya begini-begini, akhirnya terus turun ayat la junaha alaikum. Setelah itu kemudian Kanjeng Nabi jawab apa? Mattiha walau bikolan suwatika. Mattiha itu mananya apa? Bikinlah mut'ah. Kasih dia mut'ah. Mananya apa?
Jangan seperti sekarang ini banyak orang menjatuhkan talak tanpa mut'ah. Mut'ah itu kalau bahasa karyawannya pesangon. Jadi bahasanya kalau bahasa karyawan itu pesangon. Jadi istri yang ditalak itu dikasih mut'ah. Mut'ahnya berapa? Itu kalau dalam fikih kan disesuaikan dengan kelas ekonominya suami. Tapi istri juga tidak boleh mengergani, tapi diukur kemampuannya suami. Nah itu. Jadi maktiha. Nah maka kemudian di sini makanya apa? Bikin mut'ah, memberikan mut'ah kepada istri yang ditalak itu. Itu bagian daripada kewajiban loh aslinya. Tapi zaman sekarang jarang. Orang ngasih mut'ah kepada istrinya yang dicerai itu jarang. At-tafsir. Wal walidatu lan utawi pira-pira ibu iku yurdikna nusoni sapa siwa di walidat auladahunna ing pira-pira anake walidat kaulaini ing mangsa 2 taun kamila ini kang sempurna karone ai al wajibu tegese utawi kang wajib alal ummahati ing atase pira-pira ibu iku ayurdikna yetan nusoni sapa si ummahat auladahunna ing pira-pira anake ummahat limuddati sanataini kaduwene mangsa 2 taun kamilataini kang sempurna karone liman kaduwene wong aroda kang ngarepaken sapa siman ayutima yen kan nyampurnakaken sapa siman arradhaata ing nusoni ai idza syaa tegese nalikane karep sapa alwalidani suami istri itmama radhaati ing nyampurnakaken nusoni wala ziyadata lan ora ana tambahan iku maujud alaihi ing atase radhaah atau radha. Bagi ibu, seorang ibu itu wajib nusoni, menyusui anaknya. Batas maksimalnya menyusoni itu kalau memang sepakat antara suami dengan istri itu adalah 2 tahun maksimal itu. La ziyadata alaihi, tidak ada lagi kewajiban lebih daripada 2 tahun. Jadi menyusoni itu wajib. Menyusui anak itu hukumnya adalah wajib alal ummahat bagi ibu, bagi ibunya. Limuddati sanataini kamilataini 2 tahun itu liman aroda ayyutimmar radhaah. Jadi kalau ingin menyempurnakan memberikan ASInya sampai 2 tahun, itu batas maksimal. Minimalnya berapa? Oh, enggak ada minimalnya. Minimalnya sampai anak itu benar-benar bisa udah makan ya. Tapi enggak boleh dikurangi loh. Mengurangi juga enggak boleh. Jadi makanya apa nanti hukumnya nyapi itu bagaimana? Itu nanti ada sendiri nanti ayat setelahnya. Jadi bolehkah baru sekian bulan anak itu disapi? Itu kalau saya enggak boleh itu sama jangankan menungso, wong hewan aja enggak boleh. Coba lihat itu. Di bab menjual hewan. Tidak boleh menjual anaknya hewan tanpa induk kalau anaknya itu masih nyusu katakan. Ayam itu kalau ayam itu masih katakan walaupun ayam itu enggak nyusu artinya masih di ngon karo induke. Itu kalau menjual itiknya tok atau menjual induknya tok tanpa anaknya itu kan haram itu. Karena memberikan efek madarat kepada anak. Ya, itu kan makanya haram memisahkan anak dengan induk dengan cara dijual. Lah kalau kemarin disembelih, kayak umpamanya kambing, sapi, anaknya masih kecil disembelih, itu ada yang mengatakan boleh. Kalau tujuannya disembelih, itu pun masih ada pendapat yang mengatakan memisahkan anak dengan induknya karena induknya mau disembelih, itu aja masih ada yang mengatakan haram. Makanya apa? Menurut kaul yang haram menyembelih induk pada saat anaknya belum mandiri, belum bisa makan sendiri, gitu ya. Itu nunggu sampai anak itu bisa mandiri. Nah itu kalau hewan, maka apalagi menungso, bayi. Makanya apa? Nyapi itu juga nanti dulu itu ya. Nyapi itu nanti dulu, jangan langsung disapi. Ya. Wala ziyadata alaihi. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ai wa alal abdi tegese iku wajib ing atase bapa nafaqatul walidati utawi pira-pira nafakoe ibu al-mutallaqati pira-pira talak wa kiswatuhunna lan pakaiane mutallaqat bima sebab barang huwa kang utawi
bimaladang huwa kang utawi ma iku muta'arifun wis den weruh wis den kenal den pahami. Nah sekarang gini, kalau ada suami istri cerai terus punya anak kecil, istrinya melahirkan, yang nyusui siapa? Ibunya. Maka selama ibunya menyusui anaknya itu, karena suami istrinya telah bercerai, maka bagi suaminya itu wajib memberikan nafkah dan sandang pangan kepada istrinya selama istrinya menyusui anaknya. Kok wajib? Wajib. Jadi ada suami istri talak nih, pisah, punya anak kecil, anaknya dibawa sama ibunya, maka suaminya itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya, juga wajib kepada ibunya yang menyusui, atau istrinya juga yang menyusui itu wajib selama menyusui, entah itu masih masa iddah ataupun di luar iddah, selama masih menyusui itu suaminya wajib memberikan nafkah. Toh apalagi masih masa iddah. Masa iddah itu masih statusnya adalah istri. Pun demikian ketika iddahnya itu sudah habis, maka suaminya itu tetap wajib memberikan nafkah pakaian sandang pangan. Itu wajib. Kenapa? Sebab itu nanti ya ketika udah cerai, itu anaknya siapa? Memang itu belum punya hak ikut siapa? Itu nanti anak. Kan gini ya, runtutan fikihnya tuh begini tuh. Ketika ada suami istri cerai kemudian punya anak kecil yang masih disusoni, maka secara fikih anak itu serahkan kepada ibunya, disusoni sampai diopeni di rumah sampai akil balik. Nah selama proses menuju akil balik sing rumah ibu, tapi yang nafakoi itu adalah suaminya atau bapaknya. Anaknya ya wajib dinafakoi, ibunya sing nyusoni sing rumah ya wajib dinafkahi oleh bapaknya. Oke? Tapi diikutkan kepada ibu itu bukan berarti hak asuh jatuh kepada ibu, tidak. Biarkan diikutkan sama ibu karena ibu-ibu lebih bisa mengerumah. Nanti setelah akil balik, anak itu sudah dewasa, sudah paham, sudah mandiri, anak didudukkan di depan bapaknya, di depan ibunya, keluarganya, lalu ditanya, "Nak, kamu ikut siapa? Ikut ibu atau ikut bapak?" Itu selesai. Persoalan itu udah selesai. Jangan seperti kasusnya zaman sekarang, artis-artis sampai ke pengadilan-pengadilan. Itu orang nggak pernah mondok, itu orang nggak pernah ngaji, rebutan hak asuh. Saya juga, nah ini makanya coba yang hukum keluarga itu coba dipahami. Ada nggak undang-undangnya kayak gitu dalam UUP itu? Hak asuh anak itu kayak apa coba? Itu kamu harus ngerti. Karena cara fikihnya begitu. Cara fikih itu selesai. Tunggu anak itu akil balik. Di rumah saja dulu diserahkan kepada ibunya karena dia lebih bisa. Tapi bukan berarti itu hak asuhnya jatuh pada ibu. Dinafkahi siapa yang nafkahi? Bapaknya. Terus nanti setelah akil balik didudukkan. Nah, kamu ikut bapak atau ikut ibu? Gitu ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi suaminya masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang ditolak itu. Biduni israfin, kelawan tanpa berlebihan, wala takdirin, dan orang ngirit. Berapa ukurannya nafkahnya selama nyusoni, selama ngrumat? Biduni israfin wala takdirin. Jangan berlebihan, jangan pula ngirit, terlalu ngirit. Ya wis pokoknya umumnya piro ngono guys. Saulane piro, tuku susune, lamun tuku susune piro, tuku pempese piro, itu dihitung gitu ya. Pantasnya berapa? Itu namanya biduni israfin. Jadi sing dadi wadon ya aja nek ora 10 juta saulan ya moh aku nyusoni, ya aja ngono. Padahal wong Tegal mangane tai, aci tahu kok tai. Tahu kok tai. Tahu ya. Itu tahu. Itu. Litakuma supaya jumenengi sapa si walidat bi khidmatihi. Kelawan ngladini walad haqqal qiyami, kelawan sak temene ngrumat. Kenapa harus dibiayai istrinya?
Yaitu ben istrinya itu bisa ngerumah sapa? Anak kuwi mau. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tukallafu ora den perdi sapa nafsun awakan illa wus'aha angin kemampuane nafsun. Ai takunu tekse ana apa nafaqatu nafaqo iku biqadri taqati kelawan kira-kirane kemampuan li'annahu karena temen satune Gusti Allah taala iku la yukallifu ora merdi sapa Gusti Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha angin ing kemampuane nafsan. Makanya kemudian berapa nafkah wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang diceraikan masih nyusoni ngerumati anak kecilnya itu la tukallifullahu nafsan illa la tukallafu nafsun illa wus'aha. Jadi ya semampune. Jadi sing wadonnya aja ngergani ya toh, sing lanangi ya aja terlalu ngirit kira-kira gitu. Ya umum saja. Umumnya wong benda ya mangane tempe, tahu ya. Kira-kira saulan piro ngono kuwi. Tuku sabune sak teruse. La tudarru walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Aila yadurru tegese ora kena gawe bahaya sapa alwalidani wong tua loro, bapak dan ibu. Bil waladi kelawan anak fayufarrita maka nulim bangetaken makane keterlaluan itu manane ya sapa walidani fi ta'ahudihi ing dalem ngerawat walad. Jadi manane apa? La tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Ibu dan bapak di dalam mendidik anaknya itu yang masih kecil itu jangan terlalu keras, jangan terlalu sepaneng karena itu akan membahayakan pendidikan yang berlebih-lebihan. Makanya kan pola mendidik anak itu kan ada tahapannya. Ada tahapannya. Jadi makanya kalau di kelompok bermain di KB itu jangan dikasih tulisan, jangan dikasih apal-apalan. Ya bocah kok kondolanan itu bener itu. Jadi di kelompok bermain, terus di TK, terus naik-naik kayak gitu. Itu kan tahapan-tahapan pendidikan. Jangan pernah anak itu dikekang. Jadi makanya di sini dikatakan dari Gusti Allah, la yadurru alwalidani bil waladi fayufarrita bi ta'ahudihi. Jadi tidak boleh mengekang anaknya. Wa yukassira lan kepeka sapa walidani fima ing dalem barang yang bagi kang siya apa malahu kadwel walad. Dan juga orang tuanya suami istri walaupun itu sudah bercerai itu tidak boleh sembrono. Yukassira itu sembrono atau mananya melalaikan hal-hal yang seharusnya diberikan kepada anak itu tapi kemudian tidak diberikan. Katakanlah apa itu makanannya, apakah itu pakaiannya, apakah itu pendidikannya, apakah itu psikologisnya, pengembangan dirinya dan seterusnya. Itu tidak boleh diabaikan. Itu mananya wa yukassira. Dan itu termasuk tafsirannya la tudarru walidatum biwaladiha. Jadi mananya la tudarru walidatum biwaladiha itu wala mauludun lahu an waladi itu mananya apa? Tidak boleh mengurangi ya, tidak boleh mengurangi apa yang harus dilakukan sebagai tumbuh kembang anak, pengembangan diri anak dan juga tidak boleh mengekang anak itu ya. Karena itu sama-sama membahayakan. Terus au yadarru atawa gawe bahaya sapa kaduhuma. Salah sijine walidani al-akhara ingkang liya bisa babil waladi kelawan sebab anak. Dan juga antara suami istri itu tidak boleh bertengkar. Jangan sampai bertengkar sebab anak ini. Sebab kalau kedua orang tuanya itu sudah bertengkar, maka yang menjadi korban adalah anak juga ya. Jadi di dalam masa asuh, walau ini kan ceritanya udah pisah ini ayat ini kan lagi ceritanya udah pisah suami istrinya. Itu walaupun sudah pisah harus tetap rukun itu. Dalam rangka apa? Menjaga psikologis anak, tumbuh kembang anak. Nah itu. Sebetulnya perhatian hukum, perhatian Islam itu terhadap tumbuh kembang anak itu. Walaupun sudah pisah orang tuanya, tetap keduanya punya tanggung jawab. Jadi jangan sampai anak itu menjadi korban gitu. Bisa babil walad. Fatarfudu maka nuli nolak sopwal ummu ibu irdoahu ing nusoni walad.
litadurra supaya gawe bahaya atau membahayakan sapa abahu ing bapane si walad bitarbiyatihi kelawan didik walad. Jadi umpamanya ibunya nolak untuk menyusuni, biarkan si nyusuni bapane, si ngropeni bapak. Itu enggak boleh, Om. Enggak boleh itu. Wayan tazi'u, begitu juga wayan tazi'u lan narik sapa abu bapa al walada ing anak minna saking idroron karena membahayakan biya kelawan ma'aruf batia sartane demene fi irdaihi ing dalem nyusoni anak. Begitu juga bapaknya enggak boleh narik anaknya. Sini, anak harus ikut saya. Padahal ibunya senang. Lagi senang-senang aja kan anak. Dan dengan secara sukarela umpamanya ibunya untuk menyusuni. Enggak apa-apa, Mas, saya enggak dikasih makan, tapi yang penting anak ini saya susuni. Tapi bapaknya egois juga. Enggak, anak ini karena harus ikut saya. Karena ceritanya ini udah pisah. Jadi tetap membangun kerukunan kebersamaan suami istri yang udah cerai itu adalah wajib dalam rangka membangun tumbuh kembang pendidikan anak itu. Jangan sampai anak menjadi korban. Oke lah, kalaupun harus cerai silakan. Kalau memang itu kalian harus cerai. Tapi tolong anak jangan dikorbankan. Apa? Bangunlah kerukunan di depan anak bersama-sama demi kebaikan anak gitu ya. Jadi ini yang kadang hari ini kan nggak diperhatikan itu udah. Wong lanang ya wis, wong wadon ya wis, sapa kono sapa kene. Tapi begitu giliran anak gede baru ribut. Gitu ya. Padahal itu kan tadi sudah saya katakan bagaimana cara yang wajib menafkahi itu anaknya itu ya suami. Gitu ya. Terus nanti mau ikut siapa? Dia tunggu sampai anak akil balik. Gitu kan? Jadi yang suami tidak boleh egois menarik anaknya dari ibunya juga tidak boleh egois menolak untuk menyusuinya. Masing-masing punya ego, ngasih pelajaran kepada yang lain. Ibunya tidak menyusui, biarkan bapaknya ngerasani susah. Bapaknya narik, biar ibunya tersiksa karena ibunya senang dengan anaknya. Itu yang tetap yang begitu. Kalau begitu itu sama-sama ego. Maka yang jadi korban siapa? Anak juga. Contohnya siapa? Ya contohnya itu si siapa? Si Waidin, mulanya gering-gering terus orang manjemang. Diomongi angel misalnya. Idin ngaji din, cengar cengir. Korban. Dah. Wa alal warisi liyaghidha karena arem bendoaken sapa akaduhu masalah sijine walidani sahibahu ing kancane akad. Jadi tujuannya suaminya ego, istrinya ego, itu enggak boleh. Ya memang masing-masing ego itu karena apa? Liyaghidha akaduhuma sahib. Memang untuk bikin jengkel gitu ya, untuk menjengkelkan kepada pasangannya. Ini yang enggak boleh karena karena mungkin jengkelnya suami kepada istri jengkel kepada istri. Kepada suami. Itu tetap nanti yang akan jadi korban adalah anak. Karena itu walaupun sudah cerai, anaknya masih kecil, tetap di antara suami istri yang sudah bercerai tetap harus menunjukkan kerukunan dan kebersamaannya dalam rangka mendidik ngopeni anak ben anaknya tidak menjadi korban dan terganggu tumbuh kembangnya. Tinggal nanti udah dewasa bakil balik tanya mau ikut ibu atau ikut bapak, selesai. Wa alal warisi mislu dzalik wa alal warisilan iku ingatase ali waris mislu dzalika utai padane mengkon-mengkonon. Ya, mislu dzalika utai padane mengkonon-mengkonon yaitu kewajiban mau lho, kewajiban makani, nyandangi itu lho. Ai wa alal warisilan iku ingatase ali waris misluma utai padane barang ala walidit tifli ingatase wong tuane anak min infaqi minal infaqi saking awe nafaqo alal ummi ingatase ibu. Nah, oke, sekarang gini. Tadi ketika ada suami istri cerai lalu meninggalkan anak kecil, maka anaknya itu wajib dinafakoi, istrinya wajib dinafakoi selama menyusui anaknya sampai akil. Anaknya wajib dinafakoi sampai akil balik. Selama ibunya masih ngopeni anaknya wajib dinafakoi oleh bapaknya. Sekarang nggak ada tau kayak gitu. Nah, sekarang ceritanya bapaknya mati dalam masa iddah, jatuh talak, istri masa iddah, suaminya meninggal.
Padahal yang mestinya memberikan nafkah siapa? Suaminya. Tapi sekarang suaminya meninggal. Maka siapa yang akan memberikan nafkah? Maka jawabannya wa 'alal warithi mislu. Berarti siapa yang memberikan nafkah? Ahli warisnya dari suami. Berarti katakanlah jasa iki ya berarti keluarganya suami, bapaknya atau ibunya atau kakaknya atau adiknya gitu. Wa 'alal warisi mislu dzalik. Jadi ahli warisnya suami wajib menanggung tanggung jawabnya siapa? Suami yang meninggal. Ngasih makan kepada anaknya, ngasih makan kepada siapa? Ibunya yang menyusui. Wal qiyamu lan jumenengi bi hukukiha kelawan pira-pira hake wa adamul idrori lan ora nanane gawe bahaya biya kelawan Jadi wajib ahli warisnya suami itu memberikan nafkah kepada berarti apa? Ya kepada anaknya, kepada ibunya yang menyusui anaknya si suami yang telah meninggal. Wal muradu lan utawi kang den waris den karepaken bihi kelawan waris. Nah, warisnya itu siapa? Walal warisi mislu dalik tadi itu warisnya siapa di sini? Wal muradu lan utawi kang den karepaken bihi kelawan waris iku warisul abbi. Warisane atau waris sebab dadi bapak. Berarti siapa? Mbae itu. Berarti siapa ya? Mbae bayi, mbae bocah itu mau. Ya. Jadi mbae wajib nanggung biayanya siapa? Anaknya, cucune atau juga mantan menantunya selama nyuson. Begitu juga bikukukia itu. Ibunya juga wajib ditanggung. Zaman saiki wis jarang ngono guys. Padahal ini hukum loh ya. Tapi sekarang prakteknya di masyarakat ada nggak kayak gitu? Wis nggak ada. Nah ini yang saya katakan. Makanya Anda yang jurusan HKI itu loh, hukum keluarga Islam itu. Yang kayak gini loh yang harus pahamin. Ini yang harus pahamin. Kenapa? Coba sekarang. Orang menikah sekarang harus ada pelatihan. Apa namanya pelatihan? Apa-apanya istilahnya? Apa? Sus? Apa pelatihan khusus calon pengantin? Ya. Itu materinya apa itu? Palingnya psikologis, persiapan ini. Tapi ilmunya orang menikah itu, membangun keluarga itu jarang yang dia orang itu siap menikah itu materi sekarang ukurannya. Ini rusaknya kemudian kehidupan keluarga, penataan keluarga, hukum keluarga itu di sini. Kenapa? Karena banyak calon pengantin nggak ngerti hukum berkeluarga. Apa yang harus disiapkan ilmunya, apa yang ini kan contoh kayak gini. Ketika terjadi perceraian, sekarang justru yang banyak itu apa? Pertikaian. Pertengkaran. Padahal ini ya ayat yang kita lagi kaji, itu ayat yang menjelaskan bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara suami istri walaupun telah talak, berpisah. Demi anak. Nah, ini loh yang jadi persoalan hari ini. Oh, sekarang itu orang itu tadi pokoknya orang siap. Sampai seminggu tuh itu apa namanya tadi? Jatin, patin. Pelatihan khusus, diklat khusus calon pengantin. Ya paling itu. Tapi ilmu-ilmunya ini. Coba kayak ilmu haid, nifas, istikhadah. Itu siapa yang harus ngerti? Suami itu. Bukan istri. Walaupun yang haid itu istri. Tapi yang harus ngerti itu siapa? Suami. Sekarang ada nggak pengantin masa kini? Coba. Orang menikah sekarang ini yang benar-benar sudah ngerti hukum haid, nifas, istikhadah. Ada nggak? Nggak ada. Padahal itu ilmu yang wajib. Daripada masalah nafkah. Nafkah itu kewajibannya sambil jalan, bro. Tapi kalau ilmu ini, ilmu pasti. Yang pasti akan terjadi kepada istrinya. Tentang toharo, tentang ini, tentang itu. Tapi adakah sekarang orang yang memikirkan, aduh saya mau menikah tapi belum ngaji bab haid, nifas, istikhadah. Ada nggak? Nggak ada. Orang lebih mikir tentang nafkah, mangan, motor, mobil. Ya kan? Ini kebalik sudah. Karena itu kemudian apa? Jangan heran kalau sekarang orang menikah itu orientasinya udah bukan lagi
orientasi ibadah sekarang itu. Bukan lagi orientasi ibadah. Itu satu. Dua, orang menikah sekarang itu pragmatis saja. Seolah nikah itu hanya kumpul laki-laki dengan perempuan gawe anak. Padahal sesungguhnya orang menikah itu adalah dalam rangka membangun kebahagiaan dunia akhirat. Pengen punya, iyo, gawe anak toh. Gawe anak itu kan sumber kebahagiaan dunia akhirat. Anak yang bagaimana? Anak yang terdidik. Anak yang terdidik bagaimana? Gak mungkin anak itu terdidik kalau suami istrinya tidak ngerti agama. Iya kan? Coba. Kalau kalian, mbak-mbak, punya suamimu gak ngerti agama, lu akan dididik dengan apa? Kalau Anda sebagai ibu, istri, kemudian tidak terdidik oleh suaminya dengan agama, lalu kau punya anak lu akan dididik dengan apa? Kalau anakmu, suamimu, istrinya sudah tidak lagi mendidik anaknya dengan agama, karena memang kedua-duanya kosong daripada agama, lalu kau mati, anak lu akan bagaimana mendoakanmu? Ini yang lupa. Makanya pragmatis sekali orang zaman sekarang itu. Yang penting hidup, membangun keluarga, mangan enak, rumah bagus dan seterusnya, fasilitas ada. Selesai. Ini yang maksud saya terbalik. Dalilnya apal hadisnya an-nikahu sunnati. Lah an-nikahu sunnati itu, sunnati itu maknanya apa coba di mana nih itu? Bukan berarti nikahi sunnah Kanjeng Nabi. Sunnati itu sunnah itu apa sih? Itu hal-hal yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melakukan nikah itu untuk apa? Bukan untuk senang-senang. Sedina mangan telung dina libur kok mangan. Itu maknanya an-nikahu sunnati. Tapi di mananya apa? An-nikahu sunnati secara tekstual, nikah itu adalah sunnah. Bukan sunnahnya Kanjeng Nabi itu, akhlaknya Kanjeng Nabi itu apa? Lakonnya Kanjeng Nabi dalam membangun keluarga itu apa? Ini yang jarang diperhatikan. Sehingga apa? Orang sekarang itu masalah agama, pendidikan agama tak digubris, tak diabaikan, tak ditakuti. Bahkan dia tidak takut kalau dia mati kemudian anaknya bagaimana mendoakan atau tidak, menjadi amal soleh atau tidak anak itu. Ini loh yang saya bolak-balik saya katakan. Makanya ini lihat coba nih. Ya. Jadi wa alal warisi mislu dalik. Kalau suaminya yang sudah menceraikan istri punya anak, mestinya suami yang berkewajiban. Maka berpindah kewajiban itu kepada mbah. Ahli warisnya yang dimaksud adalah abul walad. Itu ya. Berarti mbah tahu itu. Nah, sekarang saya tanya itu tadi. Ada nggak yang berjalan seperti ini? Padahal ini adalah hukum. Berjalan nggak di masyarakat? Nggak ada. Dan semuanya orang suaminya, keluarga suaminya merasa tidak berdosa. Kau wis pegatannya wis. Padahal coba ayatnya. Ya. Walal warisi mislu dzalik. Itu ya. Wal muradu bihi warisul abi wakila warisus sobi. Wakila dan diucapkan iku warisus sobi, ahli warisnya sobi. Ada yang mengatakan waris itu bukan apa warisul ab, bukan apa bapane, bukan berarti bukan warisnya bapak, berarti ya bukan mbahnya, tapi warisul siapa? Warisus sobi. Sobinya itu pewarisnya siapa kalau dia meninggal? Itu yang akan bertanggung jawab memberikan nafkah selama dia masih kecil, bayi sampai gede. Wal awwalu utawi kang awal yaitu warisul ab iku ikhtiarut Tobari, pemilih Imam Tobari. Jadi kalau menurut Imam Tobari yang memberikan menggantikan kewajiban nafkah kepada anak dan ibunya yang ditinggal mati karena udah cerai tadi itu adalah warisul ab, berarti mbah. Wakila warisus sobi. Fa in arada fisalan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kalau tadi dikatakan apa? Kalau ibu bapak itu ingin menyusui anaknya, maka haulaini kamilaini liman arada ayyutimar
rodoa. Saiki wa in arada fisolan, ne bapak dan ibunya itu ingin nyapi anaknya. Awas, pengen nyapi, tapi antarodin minhuma, tapi didasari atas ridho kesepakatan antara suami dengan wis disapi ae wis anake disapi. Watasyawurin, dan berdasarkan hasil musyawarah keputusan bersama. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Jadi maksudnya kan gini toh. Suami istri cerai, punya anak kecil. Terus disusoni karo ibune. Selama disusoni, bapak yang wajib nafakoi, ya toh, sampai selesai. Ibunya juga wajib dinafakoi sandang pangannya. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba, umpama baru 6 bulan, baru 7 bulan, tiba-tiba keduanya sudah, Bu, bagaimana kalau anak ini kita sapi aja? Mungkin karena kemampuan bapaknya sudah terbatas mungkin, atau dengan sebab-sebab yang lain. Itu boleh, nyapihnya itu boleh, tapi antarodin watasya wurin, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak boleh nyapi dengan sepihak, entah itu dari pihak suaminya atau dari pihak ibunya yang menyusui, itu enggak boleh. Harus dilakukan dengan cara kesepakatan bersama. Dah, ai faidat tafaqo, maka nalikane sepakat sapa alwalidani, bapak lan ibu, ala fitamihi ing atase nyapi walad qoblal khaulaini ing dalam sadurunge 2 tahun. Sadurunge 2 tahun kau wis kepengen disapi, tapi berdasarkan kesepakatan istri dan suami yang telah cerai itu. Terus waro'aya lan ningali sapa si walidani fi dzalika ing dalem mongkon-mongkonon alfitam maslahatan ing kemaslahatan lahu kaduwene si walad ba'dat tasyawuri ing dalam sawise bermusyawarah. Dan keduanya menapa mempercepat untuk disapi? Karena keduanya itu melihat kalau disapi ini ada maslahat, dan itu pun harus dilakukan dengan cara musyawarah antara suami dengan istri yang telah bercerai tadi itu. Fala isma alaihima, fala isma, maka oranana dosa iku maujud alaihima ing atase suami istri atau walidani. Boleh, itu enggak dosa. Tapi kalau sepihak itu yang enggak boleh. Umpamanya istrinya dinafkahi, anaknya dinafkahi, tiba-tiba istrinya sepihak tidak mau nyusoni tapi disapi. Nah, itu enggak boleh. Begitu juga bapaknya yang nafkahi. Enggak boleh secara sepihak. Udah Bu, disapi aja. Enggak bisa, wong bayinya kadang masih butuh. Wa in aradtum lan lamun ngarepaken sapa sira kabeh antastardiu ing yen ta amri nyusoni sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh, fala junaha, maka ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh idza salamtum nalikane aweh sapa sira kabeh ma ing barang ataitum kang paring sapa sira kabeh, ataitum kang paring sapa sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus. Ai wa in aradtum, tegese lamun ngarepaken sapa sira kabeh ayyul abai pira-pira antatlubu ing yen ta amri sapa sira kabeh murdiata ing wong kang nyusoni liwaladikum maring anak sira kabeh ghairul ummi kang saliyane ibu, bisa babi ajziha kelawan sebab lemai si au iradatiha atawa ngarepaken si azzawaja ing nikah. Fala isma, maka ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh syarito ta antadfa'u kelawan syarat yen ta awe sapa sira kabeh laha mari murdiah ma ing barang ittafaqtum kang sepakat sapa sira kabeh alaihi ing atase emma minal ajri nyatane saking upah. Nah, jadi balik, kalau ada suami istri cerai lalu punya anak. Kalau tadi pertama apa? Disusoni sama ibunya. Maka suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan kepada ibunya yang menyusui walaupun sudah cerai. Nah, sekarang
Apa dikatakan dalam ayat berikutnya? Wa in aradtum an tastardiu auladakum. Nek sampean cerai suami istri punya anak kecil, tapi kemudian ibunya tidak ingin menyusoni, tapi kalian ingin mencari perempuan yang lain untuk menyusui anaknya yang masih kecil, fala junaha alaikum, enggak dosa. Boleh itu dengan syarat suami ibunya yang mestinya nyusoni itu punya alasan yang syar'i. Satu, bisa jadi ibunya bayi itu yang diceraikan oleh suaminya, dia sakit, dia sudah lemah, atau dia ingin segera menikah lagi dengan laki-laki lain. Lalu kesepakatan berdua, udah Pak, Bu, kalau begitu ibu, terutamanya suami, wajib memberikan upah yang disepakati kepada wanita yang akan menyusui anaknya. Itu boleh. Itu ya, tapi itu istrinya punya alasan. Mungkin karena sakit, mungkin fisiknya, sudah tenaganya, mungkin juga tadi itu alasan karena dia ingin segera menikah dengan laki-laki lain. Maka boleh. Tapi syaratnya harus bertanggung jawab memberikan upah kepada perempuan yang akan menyusui. Ini kan yang kayak gini kan udah terjadi sejak zamannya Kanjeng Nabi itu. Gitu ya. Dan fa innal murdi'a maka temen satuhune wong kang nyusoni iku idalam tukram. Nalikane ora den mulyakaken sapa murdi, la tahtam maka ora peduli, ora perhatian sapa murdi bitifli kelawan anak bocah cilik mah. Sebab wong sing tukang nyusoni kuwi nek ora diupahi ya bakale ora perhatian. Nek babysitter kuwi ora diupahi ya ora bakal apa? Ora bakal ngusi. Berarti nek ora bakal diurusi berarti sah saja kita membuang anak, padahal anak wajib diurus, wajib disusoni dan seterusnya. Karena itu mencari babysitter itu hukumnya wajib sah upah-upah. Wala tu'ni lan orang merhatikaken sapa murdiah bi irdaihi kelawan nyusoni tifel. Nanti dia tidak ngerumah, tidak akan nyusoni. Nanti yang anak yang menjadi korban. Jadi kalau begitu jangan kita langsung memutuskan mencari perempuan lain untuk menyusoni anak. Karena lebih baik ibunya sendiri. Tapi ketika terpaksa dengan alasan-alasan tertentu, maka suami istri yang sudah bercerai lalu punya anak kecil boleh mencari perempuan lain untuk menyusui dengan segala tanggung jawabnya. Nah, wattaqu lan wadiya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa'lamu lan weruh sapa sira kabeh anallah ing satune Gusti Allah bima kelawan barang ta'maluna kang lakoni sapa sira kabeh iku basirun. Coba ayat masalah tanggung jawab nyusoni anak saja itu Allah tutup ayatnya dengan wattaqullah. Dia sira karo Gusti Allah. Jadi manane apa? Hati-hati lho ning masalah nyusoni anak itu. Hati-hati lho ning masalah nafakoi anak lho walaupun Anda itu sudah cerai. Hati perhatian tuh. Suami-suami yang sudah menceraikan anaknya, menceraikan istrinya lalu punya anak itu. Ditinggalkan saja begitu saja. Awas, itu tanggung jawab loh. Makanya Allah dengan keras mengatakan di akhir ayatnya, wattaqullah wallahu alimum bima. Usia Allah ngerti loh apa sing sampean lakoni, dinafakoi apa ora, tanggung jawab bersama apa enggak. Allah tahu loh, hati-hati loh. Dan ini loh hukum yang sudah ditinggalkan dan abaikan oleh banyak suami, banyak keluarga yang bercerai itu, anak sudah pur-puran itu. Itu coba Allah dengan mengatakan wattaqullah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ai raqibu tegese niti-niti sapa sira kabeh. Allah ing Gusti Allah fi jami af'alikum ing dalem sakabehane pira-pira penggawe sira kabeh. Jadi mana apa? Awas lu suami istri yang sudah bercerai lalu punya tanggung jawab anak. Hati-hati sampean. Tanggung jawabnya hati-hati lu.
Suami kepada istrinya, suami kepada anaknya yang masih kecil di sana. Itu sampean punya tanggung jawab. Jangan lalu mengatakan karena kita sudah cerai, ya sudah. Sekarang jarang loh orang kayak gitu, jarang banget itu. Apalagi di bumi ayu, nggak ada, di benda aja nggak ada orang kayak gitu. Pokoknya wis cerai ya wis cerai. Urusannya mana? Urusannya sana wis. Anak melu mboke ya berarti saya tanggung jawab. Mboke ngono kowe. Kowe wong Tegal ya ngono kowe. Ya ora Tegal tok Brebes lho yo kabeh Banyumas Cilacap sampai tekan Amerika. Dah. Terus fa innahu maka satune Gusti Allah taala iku la yakhfa ora samar alaihi ngatasi Gusti Allah apa sayun sewiji-wiji min aqwalikum saking pira-pira ucapan sira kabeh wa aqwalikum lan pira-pira perilaku sikap sira kabeh wa fi dimnihi lan iku ing dalem jerone wattaqullaha wa'lamu wa'idun utawi ancaman wa tahdidun lan tegese ancaman. Ayo coba di ayat di dalam ayat wattaqullaha wa'lamu annallaha gitu ya. Alim apa? Annallaha bima ta'maluna basir. Itu juga di dalam ayat itu terkandung makna wa'id dan tahdid, ancaman kepada suami khususnya yang telah menceraikan istrinya kemudian membiarkan menelantarkan anak dan istrinya. Itu hati-hati di sini. Mulanya inilah yang saya katakan, menikah itu bukan saja kumpul, gitu ya. Menikah itu bukan saja kumpul, tapi menikah itu adalah membangun kehidupan, membangun ibadah, membangun akhlak, membangun kepribadian, membangun tanggung jawab. Karena itu carilah orang pasangan yang mengerti hukum. Udah itu. Semelarat-melarate uang, tapi ne duwe hukum, ngaraham hukum, insya Allah tanggung jawabnya metu. Sesugi-sugi uang, tapi ne orang ngerti hukum, babar blas itu. Gak akan. Coba ancamannya Gusti Allah, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna. Udah titik, itu ayat nyusoni udah selesai. Sekarang kita akan kembali ke masalah ayat tentang iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau kemarin wal mutallaqatu yatarabbasna, iddahnya perempuan yang diceraikan. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in. Iddahnya perempuan yang ditalak itu adalah salah satu qur'in, 3 sucian atau 3 haid. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya adalah iddahnya perempuan istri yang ditinggal mati. Walladzina lan utawi wong akeh yatawaffawna kang ninggal mati sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Yatawaffawna kang ninggal sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Wa yadaruna lan pada ninggal sapa alladzina azwajan ing pira-pira istri yatarabbasna maka nunggu sapa si azwaj bi anfusihinna kelawan awak dheweke si azwaj arba'ata asyurin ing 4 pira-pira ulan wa asyran lan 10 dina. Istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Aja kaya wong bumi ayu, aja kaya wong Tegal, mereka ditinggal mati karo bojone saminggu wis tekaning Borobudur, wis tekaning Malioboro, wis tekaning Pacific Mall. Oh piye ngono kuwi? Lah kae bojone si siapa? Si Kiwil, bojone Kiwil, istri keduanya Kiwil diceraikan, baru 2 minggu udah nikah lagi. Iya. Tapi ye iddah ngono kuwi. Mbuh duwe iddah apa ora? Dia ora duwe iddah, ora mungkin. Wong Kiwile seminggu njaluke ping 10, masa ora duwe iddah? Ya ora mungkin, Mbok. Perempuan yang ditalak tidak punya iddah itu kalau ditalaknya belum didukul. Kan si alasannya siapa? Si Dewi Wulandari itu istrinya Kiwil kan. Kenapa? Dia alasannya minta cerai dari Kiwil. Karena dia nggak kuat 1 hari minta 5 kali.
Main bola 1 hari 5 kali. Ora kuat. Lu ngono dicerai 2 minggu langsung menikah. Ngomong jare ora duwe iddah. Lah piye rek? Yang ini iki lho, akibatnya wong menikah berkeluarga tidak ngerti hukum keluarga. Mulane kok kon pada kuliah ning Staya ben pada ngerti hukum keluarga. Nah kowe. Lah kon nek kudu paham kowe. Jurusannya HKI. Ini materinya materi HKI semua ini. Makanya diskusikan ayat-ayat ini dari minggu kemarin tuh. Ayat-ayat tolak tuh. Diskusikan coba. Anda diskusi undang Orda, undang OSIS. Wih, itu baru keren. Tampil gitu loh. Anda presentasi. Ini hasil pengajian kita. Dipresentasikan. Itu baru oke. Anda bikin slide pakai komputer, pakai laptop. Gitu dong. Gitu ya. Maka idahnya berapa? Istri yang ditinggal mati arba'ata asyurin wasra 4 bulan 10 hari. Ai alam nisa'i tegese wajib ingatose pira-pira wong wadon allawati pira-pira nisa rupane nisa yamutu kang mati opo azwajuhunna pira-pira bojo lanange si nisa. Ayam kusna yetamanggon netepi sapa nisa fil iddati ing dalem mangsa iddah arba'ata asyurin ing 4 pira-pira wulan wa asrata ayamin lan 10 pira-pira dina. Artinya wajib bagi istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melewati masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Hidadan haling ngusud ala azwajihinna. Hidadan itu manane menunjukkan mana duka. Sedih ala azwajina ing atase pira-pira bojo lanange sinisa. Wa hadzal hukmi utilaikela hukum iku li ghairil hamili kadune wadon kang ora hamil. 4 bulan 10 hari itu kalau istri yang ditinggal mati tidak dalam keadaan hamil. Tapi kalau ditinggal mati dalam keadaan hamil maka iddahnya sama sampai melahirkan. Hari ini ditalak, besok melahirkan, ya selesai sudah iddahnya. Jadi 4 bulan 10 hari itu kalau perempuannya tidak dalam keadaan hamil. Amal hamilu anapun utawi wadon kang hamil iku fa'iddatuha maka utawi idai al hamil iku watul hamli nglahiraken kandungan. Jadi walaupun ditinggal mati atau ditalak dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Tapi ditinggal mati kalau tidak dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Liqauli ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna, karena mengingat ayat sebelumnya tadi itu wa ulatul ahmali utawi pira-pira wadon kang anduweni kandungan iku ajaluhunna utawi mangsane adatul ahmal iku ayyadna yatang lahiraken sapa datul ahmal ulatul ahmal hamlahunna ing kandungane si ulatul ahmal. Sebab ayat sebelumnya sudah dikatakan wanita-wanita yang ditinggal mati ditalak oleh suaminya maka iddahnya sampai melahirkan. Fa idza balagna maka nalikane wis tumeka apa ajaluhunna mangsane si nisa fala junaha maka ora ana dosa alaikum ing atas sira kabeh fima ing dalem barang fa'alna kang lakoni sapa nisa fi anfusina ing dalem awak dheweke nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Ketika iddahnya itu sudah habis 4 bulan 10 hari, maka tidak ada larangan lagi bagi istri-istri yang Anda ceraikan itu untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan yang sebelumnya dilarang. Wong dalam masa iddah itu nggak boleh ini, nggak boleh nyandang, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini lah. Nah, bahkan bagusnya itu apa istilah tapah nih jero rumah. Jadi nggak boleh nyandang, nggak boleh bersolek, nggak boleh parfuman, nggak boleh itu. Karena apa? Apalagi kalau yang ditinggal mati itu harus menunjukkan rasa duka. Tapi faida balagna ajamna, tapi ketika mangsa iddahnya itu sudah habis fala junaha alaikum fima fa'alna. Kau tidak boleh lagi melarang. Mau nikah lagi silakan, mau berdandan silakan, mau kondangan silakan, mau tur silakan. Sing penting aja kayak wong Bumi Ayu. Iddah itu durung teng wis melayu. Nah, itu.
fi anfusina ay fa idang qadat tegese maka nalikane tutup apa iddatuhunna iddaini safala isma maka ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh ayyul auliya pira-pira wali fil idni ing dalem ngidini lahunna maring nisa bizawaji kelawan bojo nikah laning para wali nek anake sampean sing ditalak sing ditinggal mati kuwi iddah wis enteng maka jangan halangi dia. Tidak ada alasan bagi kamu untuk mencegahnya menikah kembali. Silakan. Nah, ini sementing iddah enteng. Ojo sampai iddah durung enteng wis nikah neh kaya bojone kiwil. Nah. Wa fi'lu malan lakoni barang abah menangaken sapa Allah imma abah kang menangaken imma lahunna maring nisa apa syar'u syara dan menjalankan hal yang asalnya dilarang sekarang menjadi boleh. Ya. Minaz zinati kana saking berhias wa ta'arrudi lan wa ta'arrudi lan wa ta'arrudi kalau bahasa Indonesiane lil khitabi wa ta'arrudi lan tampil lil khitabi maring omong-omongan yang awalnya harus di dalam rumah terus selama iddah sekarang boleh keluar, boleh tampil, boleh itu jangan dilarang lagi. Nah itu kalau hidahnya sudah wallahu lan utai Gusti Allah bima kelawan barang takmaluna kang lakoni sapa sira kabeh iku kabirun dat kang paham ay alimun tegese kang weruh bijami'i a'malikum kelawan sekabehane pira-pira amal sira kabeh fayujazikum maka males sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh alaiha ing atase amal. Awas hati-hati lho ya sing Gusti Allah ngerti aja sampai dilarang. Nah ana wong wadon ngelabrak narang iddah melanggar iddah Allah juga tak tahu akan dibalas karo Gusti Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir wala junaka alaikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.